Hai semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Via Florensina Baban dari kelas 22A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori stilistika. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian stilistika. Stilistika adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengkaji cara sastrawan memanipulasi dengan arti memanfaatkan unsur dan kaidah yang terdapat dalam bahasa dan efek apa yang ditimbulkan oleh pengarang itu. Kita akan membahas juga unsur-unsur atau aspek-aspek stil yang dapat dikaji dari sebuah karya sastra, antara lain yang pertama yaitu leksikal. Unsur leksikal mempunyai pengertian yang sama dengan diksi, yaitu yang mengacu pada penggunaan kata-kata tertentu yang sengaja dipilih oleh pengarang untuk mencapai tujuan tertentu. Aspek leksikal dalam suatu cerpen dapat berupa bahasa kolokial, penggunaan bahasa lain atau bahasa daerah maupun bahasa asing, kata-kata yang menyimpang dan lain-lain. Yang kedua, gramatikal. Dalam unsur stile, aspek gramatikal yang dimaksud adalah unsur sintaksis yang di dalamnya terdapat frase, klausa, dan kalimat. Aspek gramatikal juga menjadi penentu kelancaran suatu komunikasi bahasa. Jika kosakata yang dipakai sederhana dan didukung oleh struktur sintaksis yang juga sederhana, itu merupakan jaminan bahwa komunikasi bahasa akan lancar. Yang ketiga yaitu kohesi. Kohesi merupakan hubungan pertautan antara bagian dalam struktur sintaksis atau struktur wacana untuk menyampaikan muatan makna. Makna inilah yang kemudian dicari dan berusaha dipahami oleh pembaca. Sedangkan koherensi adalah hubungan tertentu yang digunakan untuk mengaitkan antar gagasan dalam sebuah ujaran secara eksplisit atau implisit. Yang keempat yaitu pemajasan. Pemajasan atau figurative language, figures of talk, merupakan teknik pengungkapan bahasa penggaya bahasaan yang maknanya tidak menunjuk pada makna harfiah kata-kata yang mendukungnya, melainkan pada makna yang ditambahkan atau makna yang tersirat. Yang kelima, penyiasatan struktur. Penyiasatan struktur atau figures of speech merupakan istilah lain dari sarana retorika. Sering dikenal dengan sebutan gaya bahasa. Penyiasatan struktur bermain di ranah struktur dimaksudkan sebagai struktur yang sengaja disiasati, dimanipulasi, dan didayakan untuk memperoleh efek keindahan. Yang keenam yaitu citraan. Citraan merupakan penggunaan kata-kata dan ungkapan yang mampu membangkitkan tanggapan indera, citra atau image, dan citraan imagery menunjuk pada adanya reproduksi mental. Citra merupakan gambaran berbagai pengalaman sensoris yang dibangkitkan oleh kata-kata. Di sini kita akan membahas contoh dari penerapan teori stilistika. Saya mengambil contoh dari puisi yang berjudul Cinta Rupiah karya Taufik Ismail. Di sini kita akan membahas atau fokus pada aspek citraan dalam puisi Cinta Rupiah ini. Ada beberapa jenis pencitraan yang digunakan Taufik dalam puisinya yang berjudul Cinta Rupiah ini. Citraan pertama adalah penggunaan citraan pendengaran. Hal ini dapat dilihat pada lirik-lirik berikut ini. Bertahun-tahun, berbelas, mungkin berpuluh ucapan sebagai omong kosong masih coba kami tahankan antara kekebalan dan kebebalan. Sudah sukar dibedakan, jangankan kritik dan kecaman, saran perlahan pun tak mempan. Di samping menggunakan citraan pendengaran, puisi ini juga menggunakan citraan penglihatan. Citraan penglihatan dalam puisi ini dapat dilihat dari lirik-lirik berikut ini. Wajah-wajah kaya luar biasa menukarkan uang Amerika. Seujung jari kaki mereka diperagakan di layar kaca. Seluruh negeri curiga semua tayangan itu ria dan dusta. Bagi kami yang miskin, adegan itu makin memedihkan mata. Sekian dari penjelasan saya mengenai teori stilistika. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.